wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pecinta liman dimanapun Anda berada, senang sekali saya Amar Faisah hadir kembali menyapa Anda pada kesempatan pagi hari ini dalam program Cahaya Pagi edisi hari Kamis kalender yang ke-21 di bulan Rabiul Awal 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 29 November 2018. Dan insya Allah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kami akan menghadirkan satu kajian Islam ilmiah rutin yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Fairuz MA Hafidhahullah ta'ala langsung dari studio SNTV di kota Batam dalam pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah pertemuan yang keempat. Dan pada sesi yang kedua nanti pecinta liman, kami juga membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Anda dapat menghubungi line interaktif kami di nomor 031 3710210 maupun lewat pesan singkat di nomor 0873 kali 04 kali 846. Maka langsung saja kepada Ustadz Abu Fairuz kami persilakan untuk memulai pembahasannya pada kesempatan pagi hari ini. Falyatafadhal mashkura. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, puji dan puja bagi Allah Jalla wa'ala Rabbul Alamin yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala dalam rangka menambah bekal kita berupa amal saleh dan ilmu bermanfaat yang akan kita harapkan kelak memperberat timbangan kebaikan kita di negeri akhirat sana. Senang sekali rasanya para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, kita dapat kembali dipertemukan dalam untayan kajian Al-Usul Ats-Tsalatsah yang telah kita mulai pembahasannya sejak beberapa pekan yang silam. Pada pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata kita akan lanjutkan pembahasan tentang kitab ini. Para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir daripada perjumpaan kita pada pekan yang lampau, kita menyebutkan perkataan Syekh Muhammad rahimahullah tabaraka ta'ala yang berbunyi, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'allumu hadhil masail ats-tsalath. Sesungguhnya wajib bagi setiap laki-laki muslim, perempuan muslimah mempelajari 3 perkara. Wal amalu bihinnah. Setelah dia pelajari, dia pahami, dia amalkan konsekuensinya. Dan itulah namanya hidayah. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala menyebutkan makna hidayah adalah ma'rifatul haq wal amalu bih, mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Maka wajib bagi kita mengetahui hal-hal ini kemudian mengamalkan konsekuensinya. Karena tiada guna ilmu tanpa amal, dan tiada guna amal tanpa dasari ilmu. Keduanya saling kait-mengkaitkan, butuh membutuhkan. Tanpa ilmu tersesatlah orang dalam beramal. Tanpa amal sia-sialah ilmu dituntut. Maka inilah dia 3 perkara yang harus kita ketahui dan mengamalkan konsekuensinya. Apa dia para pemirsa Al-Iman TV yang Allah muliakan? Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana. Kita wajib mengetahui bahwasanya kita ini adalah makhluk diciptakan Allah. Allah yang menciptakan kita. Annallaha khalaqana. Bukan orang tua kita yang menciptakan kita. Bukan sesembahan manusia yang mereka buat, yang mereka pahat dari batu, kayu. Bukan itu yang menciptakan kita. Bukan matahari yang menciptakan kita sehingga disembah matahari oleh sebagian orang. Bukan bulan yang menciptakan kita. Bukan bintang yang menciptakan kita yang dianggap Tuhan oleh sebagian manusia. Bukan api yang menciptakan kita, tapi yang menciptakan kita adalah Allah. Annallaha khalaqana. Bahkan apa yang tadi kita sebutkan semua ini dipertuhankan manusia, baik berupa api, baik berupa
batu, kayu, dan seterusnya, matahari, bulan, bintang, semuanya juga ciptaan Allah. Tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban pertama hendaklah kita memahami Allah yang telah menciptakan kita. Ya. Wa razaqana, dan kita pun wajib meyakini setelah Allah ciptakan kita, Allah berikan kita rezeki. Ya, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dia telah melimpahkan atas kalian nikmatnya yang zahir maupun batin. Allah berikan kepada kita rezeki zahir, berupa makan, minum, makanan, minuman, kesehatan, tempat tinggal, istri, anak. Yang dalam masalah rezeki zahir ini tak Allah beda-bedakan. Allah berikan kepada kaum mukminin yang Allah cintai, Allah berikan kepada kaum kafir yang tidak Allah cintai. Semuanya dapat rezeki dari Allah SWT. Ya, annallaha khalaqana wa razaqana. Jangankan manusia, bahkan binatang-binatang pun Allah menanggung rezeki mereka. Semua binatang yang melata di bumi, binatang yang dalam perut bumi, dalam tanah banyak binatang, binatang yang ada di atas bumi, antar langit dan bumi, di udara, burung-burung yang terbang, ya, semua binatang yang terdapat dalam lautan, baik binatang dasar-dasar karang-karang di laut, dan binatang-binatang berupa ikan-ikan yang di tengah lautan maupun ikan di permukaan air, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala. Dan Allah pula yang menanggung rezekinya semuanya. Tak ada makhluk yang memberikan kepada rezeki kita. Ya, tidak ada Tuhan-Tuhan yang berikan kepada kita rezeki kecuali Allah Jalla wa'ala. Etikat manusia yang batil menganggap bahwasanya ada makhluk dapat memudahkan rezeki. Tergelincirlah mereka dalam berbagai macam perkara-perkara kesyirikan yang terlarang dalam agama. Mereka menganggap bahwasanya ada makhluk, orang-orang yang dianggap orang pintar, paranormal, melancarkan rezekinya. Maka dibuatlah berbagai macam azimat-azimat, tangkal-tangkal, penglaris, supaya rezeki lancar. Padahal semuanya adalah perkara-perkara yang telah diatur Allah, digariskan Allah Jalla wa'ala. Yang memberikan rezeki makhluk dialah Allah. Allah menciptakan makhluk, Allah berikan bagi mereka rezeki. Rezeki zahir dan rezeki batin. Rezeki batin inilah yang lebih dahsyat, yang hanya diberikan kepada orang-orang mukmin saja, berupa keimanan, berupa ilmu yang benar, ya, al-amalus salih, amal yang benar. Ini rezeki yang begitu tinggi nilainya, hanya diberikan Allah, ya, kepada hamba-hambanya yang beriman. Hidayah, taufik, i'anah, semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Haliman TV ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Dan setelah Allah ciptakan kita, Allah lengkapi kita dengan rezeki. Lihatlah betapa sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berupa langit, bumi, dalamnya segala macam kandungan rezeki, semuanya untuk manusia. Walam yatrukna hamalah, bahkan Allah tak biarkan kita begitu saja setelah dicipta, diberi rezeki, dibiarkan. Tapi ada misi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Walam yatrukna hamalah, tidak ditinggalkan kita sia-sia begitu saja. Ya. Bal arsala ilaina rasulah. Tapi setelah dia ciptakan kita, dia berikan kepada kita kelengkapan rezeki. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan kita begitu saja sia-sia. Tak diperintah, tak disuruh, tak dilarang. Ya, bal arsala ilaina rasulah. Bahkan Allah kirimkan kepada kita utusan Allah, rasul-rasulnya. Faman ata'ahu dakhala jannah. Barang siapa yang patuh kepada Rasul, perantara antara kita dan Allah Jalla wa'ala, mengikuti perkataannya, mengikuti gerak-geriknya, tingkah lakunya, menjadikan dia sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, ya, taat dan tunduk kepada sunnahnya, dakhalal jannah, dijanjikan baginya akan masuk surga. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat-sahabatnya, ya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Qulna wa man ya'ba ya Rasulullah? Kami pun bertanya, adakah orang yang tak mau masuk surga wahai Rasulullah? Mungkinkah ada orang tak mau masuk surga? Maka Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhala jannah. Yang patuh kepadaku,
Dia yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Wa man asani dakhalan nar. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang tak mau patuh kepadaku, menentangku, tak mengindahkan sunnahku, perintah-perintahku, larangan-laranganku, maka dialah yang enggan masuk surga. Subhanallah. Maka siapa yang enggan masuk surga? Yang tak mau patuh kepada Rasul, tak mau ikut ajaran Rasul, dia yang terancam masuk neraka. Iyadzan billah. Inilah ya ikhwatul kiram rahimakumullah tabaraka ta'ala, permasalahan pertama yang kita harus pahami, ketahui, mengamalkan konsekuensinya. Kalaupun orang bertanya apa dalilnya atas apa yang keucapkan tersebut, berkata Syekh Muhammad, wa dalilu qaulu ta'ala, dan adapun dalil tentang apa yang kita katakan di atas, ya, barang siapa yang patuh kepada Rasul akan masuk surga, yang menentangnya masuk neraka. Firman Allah, inna arsalna ilaikum rasula, sesungguhnya kami benar-benar telah mengirim kepada kalian seorang Rasul, Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi. Ya, kata Allah, inna arsalna ilaikum rasulan, sungguh kami telah mengirim kepada kalian seorang Rasul, syahidan alaikum, yang kelak dia bersaksi atas kalian bahwasanya Allah telah menyampaikan risalah melalui dia. Ya, nanti di hari kiamat Rasul menjadi saksi atas kita. Ya, dan kita menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu. Kata Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahidah. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang lurus, wasatan, lurus pertengahan, tidak ekstrim berlebih-lebihan, gulu, ya, ataupun taksir, menyepelekan. Tapi ummatan wasata adalah umat yang paling ideal. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang ideal, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian kelak yang bersaksi terhadap manusia-manusia yang terdahulu. Kelak setiap umat akan ditanyakan Allah, ya, tentang Rasul mereka, apakah Rasul mereka telah menyampaikan risalah. Setiap umat mendustakan Rasulnya. Kata mereka, ma ja'ana min nadhirin wala bashir, tak pernah wahai Tuhan, tak pernah kau kirimkan kepada kami Rasul, tak ada yang datang membawa kepada kami berita-berita gembira, berita-berita ancaman. Mereka dustakan semua Rasul. Maka ketika itu Allah tanyakan kepada setiap Rasul, benarkah apa yang mereka katakan? Allah mengetahui dengan apa yang mereka katakan berupa dusta. Ya, kata para Rasul, mereka berdusta wahai Tuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saksimu bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah? Berkata para Rasul, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua Allah tanyakan, kita pun bersaksi sungguh para Rasul telah menyampaikan risalah. Dari mana kita tahu? Dari mana kita bersaksi? Daripada perkataan Allah Jalla wa'ala. Ya, dalam Al-Quranul Karim kita benarkan para Rasul telah menyampaikan risalah dari sunnah-sunnah Rasulnya yang mulia SAW. Itulah yang Allah katakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, agar kelak Rasul menjadi saksi atas kalian. Subhanallah. Inilah kata Allah, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada kalian, ya, Rasul yang menjadi saksi atas kalian, demikian pula kami telah mengutus sebelum kalian kepada Fir'aun seorang Rasul, yaitu Musa bin Imran. Ya, Musa, yang Allah kirimkan kepada mereka adalah Musa, ya, dan saudaranya Imran. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada mereka, kepada Bani Israil seorang Rasul, Musa dan Harun saudaranya, Musa bin Imran dan saudaranya Harun. Syahidan alaikum, kata Allah Subhanahu wa taala, kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul. Kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul sebagaimana kami telah mengutus kepada umat sebelum kalian, kepada Fir'aun Rasul, itu Musa, fa'asa fir'aunur rasul. Namun Fir'aun menentang Rasul tersebut, itu Musa bin Imran. Fa'akhadnahu akhdan wabilah, maka kami binasakanlah Fir'aun dengan dahsyatnya, dengan azab yang dahsyat. Allah tenggelamkan Fir'aun dengan segala macam tentaranya. Mafhum daripada ayat ini, wahai kaum muslimin, wahai manusia, wahai umat Muhammad,
Telah diutus kepada kalian seorang Rasul, patuhi dia, taati. Sekiranya kalian tak taat kepadanya, tak patuh kepadanya, maka nasib kalian tak akan jauh beda dengan nasib Fir'aun yang akan ditenggelamkan Allah dengan maksiatnya. Subhanallah. Dan telah terbukti apa yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Quraisy ketika menentang Rasulullah SAW, Allah tenggelamkan kekuasaan mereka, habis, hinalah mereka, tunduklah mereka kepada Islam. Ya, di bawah telapak kaki Rasulullah SAW ketentuan hidup mereka ketika ditaklukkan kota Makkah. Subhanallah. Para pemirsa Iman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini permasalahan pertama yang kita harus ketahui dan pahami. Ya, Allah telah menciptakan kita, memberikan rezeki kita, tak menyia-nyiakan kita, tapi Dia kirim kepada kita seorang Rasul yang wajib kita patuhi jika ingin mendapatkan keberuntungan. Sekiranya tak kita patuhi, maka nasib kita akan sama dengan apa yang telah menimpa Fir'aun tatkala dikirim kepada mereka Musa. Kemudian para pemirsa Iman TV ini Allah Subhanahu Wa Taala, adapun permasalahan kedua yang wajib kita ketahui, karena 3 masalah kata beliau. Atsani, adapun poin kedua, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah rela disekutukan bersama siapapun juga. Tak mau Allah diduakan, disekutukan dengan apapun juga, siapapun juga. Ya, dalam hal ibadah Allah tak menerima persekutuan. Dia mau ibadah hanya untuknya semata. Dia tak mau ibadah diselewengkan, dibagi untuknya dan untuk selainnya. Ya, baik yang dijadikan sekutu bagi Allah adalah orang-orang atau makhluk-makhluk terdekat dengan Allah, Allah tak rela. Kata beliau, la malakun muqarrab, Allah tak mau disekutukan meski dengan malaikat yang begitu dekat kedudukannya dengan Allah SWT. Dengan Jibril Allah tak mau disekutukan, dengan Mikail, dengan Israfil. Wala nabiyyun mursal, tak mau Allah disekutukan dengan nabi yang diutusnya. Allah tak rela disekutukan makhluk apapun dan siapapun, betapa tinggi pun derajatnya, tak mau Allah disekutukan makhluk-makhluk tersebut dengan makhluk tersebut. Dia mau hanya ibadah untuknya semata. Dia tak mau ibadah diserahkan kepada malaikat-malaikatnya berupa pengagungan, penghormatan, peribadatan, atau diserahkan kepada para nabi-nabinya. Dia tak rela, tak ikhlas. Allah tak mau, Allah tak sudi ketika nabi-nabi yang Dia utus dijadikan sebagai Tuhan, disembah, dipuja, diangkat derajatnya lebih daripada manusia biasa menjadi Tuhan sampai Allah Jalla wa'ala. Sebagian orang karena cintanya kepada Nabi, tapi cinta yang tak sesuai dengan apa yang diajarkan agama, berlebih-lebihan, sehingga terjerumus dalam perkara-perkara yang dilarang. Ada pernah salah seorang yang datang kepada Rasulullah SAW, dia berkata, Masya Allah wa syi'ta, terserah kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah marah. Ya, kata Rasulullah, aja'altani lillahi niddan, bagaimana kau jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Qul ma sya'allahu wahdah, katakan terserah apa yang dikehendaki Allah. Jangan kaitkan kehendak Allah dan kehendakku. Terserah Allah dan terserah kehendak Allah dan terserah kehendakku, mustahil. Ini menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Padahal para sahabat yang mengatakan tersebut tidak ingin menyekutukan Nabi. Tapi perkataannya ini adalah perkara yang berbahaya jika diyakini, ya. Karena itulah Rasulullah mengatakan, jangan kau ulangi lagi mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Katakan Masya Allah wahdah. Katakan terserah kehendak Allah SWT semata. Nabi yang mulia SAW tak boleh disekutukan dengan Allah. Bahkan Nabi pun tak benar rela. Orang-orang Nasara menyekutukan Isa bin Maryam dan Maryam menjadi 2 Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Tuhan itu ada 3. Ya. Allah Subhanahu wa taala membatalkan i'tiqad mereka, mengingkari ucapan mereka, mengkafirkan mereka. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah satu daripada 3 oknum Tuhan. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ibu. Allah ingkari mereka. Allah tak rela disekutukan dengan Isa bin Maryam.
Karena dia adalah makhluk ciptaan Allah. Tak rela disekutukan dengan Maryam binti Imran. Karena Maryam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin segala macam penghambaan peribadatan ditujukan hanya untuknya semata. Ini permasalahan kedua. Allah tak pernah rela disekutukan dengan apapun juga, siapapun juga. Baik dengan nabi, baik dengan malaikat, apalagi dengan bukan nabi, bukan malaikat, berupa wali-wali yang diagungkan manusia. Allah tak rela ketika ada sebagian wali yang dikultuskan secara berlebihan. Kuburnya dipuja. Ya, tanah perkuburan diambil darinya keberkahan. Dijadikan sebagai azimat. Datang meminta hajat kepadanya. Ya Allah tak rela disekutukan dengan wali-walinya. Jangankan wali-walinya, dengan nabinya pun tak rela dia. Dengan malaikat pun tak rela. Allah ingin supaya ibadah hanya untuk Allah Jalla wa'ala semata. Subhanallah. Para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun orang bertanya, apa dalilnya Allah tak mau disekutukan? Banyak sekali. Quran sepertiganya berbicara tentang tauhid. Quran dibagi 3. Isi kandungan Quran, sepertiga tentang tauhid, sepertiga tentang ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan konsekuensi tauhid, sepertiga tentang akhbar, berita-berita. Subhanallah. Sepertiga Quran memuat tentang tauhid. Dakwah menyeru manusia kepada tauhid, menunjukkan kepada manusia keutamaan tauhid di dunia dan akhirat, ganjaran ahli tauhid di dunia dan akhirat. Itulah isi Quran. Kemudian ancaman daripada perkara yang membatalkan tauhid berupa kesyirikan. Ancaman kepada pelaku-pelaku kesyirikan. Pengingkatan terhadap kaum musyrikin. Ancaman bagi mereka di dunia dan di akhirat. Ya, ini adalah tauhid. Subhanallah. Maka sepertiga Quran isinya tentang tauhid. Perintah menyembah Allah, larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sepertiganya. Ya, ayat-ayat membahas tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, tentang rububiyahnya dan uluhiyahnya. Itulah tauhid. Iqrar bahwasanya dia mencipta segalanya, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mendatangkan siang, membalikkan siang menjadi malam dan seterusnya. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala tauhid. Maka sepertiga Quran dialah tauhid. Ya. Jadi banyak sekali ayat yang berserakan tentang perkara tauhid. Bahwasanya Allah tak ingin disekutukan. Di antaranya wad dalilu qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan pernah engkau menyeru Tuhan-Tuhan lain bersama Allah Subhanahu wa taala, di samping Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Al-Iman TV. Masjid-masjid itu tempat beribadah menyembah Allah Jalla wa ala. Di sana dikumandangkan kalimat tauhid berupa azan, ya. Di sana dikumandangkan zikrullah tabaraka taala berupa salat, baca Quran, ya, dan seterusnya. Maka rumah ibadah ini rumah Allah Subhanahu wa taala yang paling cintai Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah menyebutkan ahabbul biqa'i ilallahi masajidaha. Yang paling dicintai Allah daripada seluruh permukaan bumi adalah masjid-masjidnya. Karena ini adalah masjid Allah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada selain Allah dalam rumah tersebut. Subhanallah. Bayangkan secara logika sehat. Kita kiaskan, kalaulah kita berada di rumah orang, segala macam hajat kita minta kepadanya, tak kita minta kepada tetangga. Subhanallah. Demikian juga dengan Allah Jalla wa'ala, pencipta alam semesta, semua miliknya. Mengapa minta kepada yang tak pernah mencipta alam semesta, tak miliki apapun jua? Subhanallah. Maka masjid hendaklah benar-benar dimurnikan dalamnya ibadahnya untuk Allah. Karena itulah para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Rasulullah SAW mengatakan, inna min syiraril khalqi indallahi yaumal qiyamah, sesungguhnya daripada makhluk yang paling terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala hari kiamat adalah orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Man ittakhadha qubur al-anbiya'i masajid, kama qala, yang menjadikan kuburan-kuburan para wali-wali dibangunkan di atasnya masjid. Allahu Akbar. Maka kesyirikan akan terjadi ketika memang dimasukkan ke dalam masjid
kuburan-kuburan orang yang dikeramatkan. Subhanallah. Dari sanalah bermula. Dan kesyirikan ini benar-benar telah diancam Rasulullah SAW jauh-jauh hari agar jangan sampai umat ini terjerumus kepadanya. Dalam kondisi sakarat ketika Rasulullah SAW akan wafat, dalam kondisi pingsan yang bersangatan ketika dia sadar, Sallallahu Alaihi Wasallam, dia seka wajahnya dengan air. Begitu panas badannya, Rasulullah mengatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, la'anallahu al-yahud. Allah sungguh telah melaknat kaum Yahudi. Dan lainnya wan Nasara, kaum Nasara. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai rumah-rumah ibadah, tempat-tempat sholat, tempat sujud. Kata Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW mengingatkan umatnya agar jangan menjadi umat yang terlaknat, terkutuk mengikuti perilaku Yahudi dan Nasara. Subhanallah. Ketika sunnah Nabi ini lenyap dari sebagian umat, mereka tak sadar, mereka tak paham. Akhirnya sebagian masjid-masjid, subhanallah, dibangun di atas kuburan-kuburan para wali-wali yang dikultuskan, yang dikeramatkan, dan di sana banyak terjadi kesyirikan. Dipujalah sang wali, diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Ramai pengunjungnya, berbagai macam ya disebarkan tentang mitos-mitos tentang wali tersebut. Yang sulit rezeki, datanglah kepada kuburan wali fulan, rezeki akan lancar. Barang siapa yang sulit keturunan, datanglah kepada rezeki kepada kuburan wali alan. Ya, banyak manjur orang tak punya keturunan, datang kuburan itu, maka pulangnya dia pun dapat keturunan. Barang siapa yang sakit tak kunjung sembuh, datang kemana-mana, ke dokter, ke tabib, tak sembuh, datanglah kuburan fulan. Subhanallah. Dan kuburan-kuburan itu diletakkan di masjid-masjid atau dibangunkan padanya masjid-masjid. Ini adalah sarana kesyirikan. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan sampai engkau menyembah Tuhan selain Allah dalam masjid tersebut. Meminta kepada Tuhan selain Allah dalam masjid tersebut. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini permasalahan kedua yang harus kita pahami. Setelah kita ketahui Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kita, tak menyia-nyiakan kita, mengirim kepada kita Rasul yang patuh kepadanya akan masuk surga, yang menentang masuk neraka, kita pun mengetahui perkara kedua, bahwasanya Allah tak rela disekutukan. Subhanallah. Dengan makhluk apapun juga, baik terdekat dengan Allah, berupa malaikat-malaikat al-muqarrabun ataupun para nabi-nabi al-mursalun, Allah tak ingin disekutukan. Subhanallah. Dalilnya telah kita sebutkan. Sekarang permasalahan ketiga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah, ats-tsalitsatu, adapun poin ketiga, anna man ata'a ar-rasulah, sesungguhnya barang siapa yang mengklaim dia taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa wahhadallah, barang siapa yang mengklaim dia telah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah kepada Allah, la yajuzu lahu muwalatu man haddallahu wa rasulah. Konsekuensi dia mengatakan bahwasanya dia taat kepada Rasul, tunduk kepada Rasul, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, konsekuensinya tak boleh bagi dia memberikan loyalnya kepada siapapun yang menentang Allah dan Rasulnya. Tak boleh memberikan ya loyalnya. Wala, makna wala adalah kecintaan, pertolongan. Tak boleh dia memberikan kecintaannya dalam bab agama kepada siapapun orang-orang yang menentang Allah dan menentang Rasulnya. Tak boleh. Subhanallah. Walau kana aqraba qarib, sedekat-dekat apapun kedudukannya, ayahnya contohnya. Jika ayahnya menentang Rasulnya, kafir, murtad, iyadzan billah, tak boleh bagi dia, haram bagi dia mencintai ayahnya dalam bab agama. Subhanallah. Walaupun kita harus pisah-pisahkan, cinta itu ada bermacam-macam. Ada cinta dalam bab ibadah, ada cinta dalam bab jibillah, berupa insting manusia. Allah telah patrikan, Allah telah subhanahu wa ta'ala telah gariskan setiap anak cinta kepada ayahnya, ayah cinta kepada anaknya. Kecintaan ini
tak mengapa tetap terpelihara, terjaga meskipun berbeda agama. Sang anak tak akan mungkin bisa membenci ayahnya. Dialah sebab dirinya ada. Meski ayahnya kafir, tetap wajib bagi dia untuk berbuat taat kepada ayahnya, berbakti kepada ayahnya. Tak akan mungkin dapat dicabut kecintaannya kepada sang ayah. Ya, kecintaan ini tidak bermasalah. Karena ini adalah fitrah, insting manusia. Tapi yang dilarang dalam pembahasan kitab kita ini adalah cinta dalam bab agama terhadap orang-orang yang menentang Rasulnya. Maka cinta kepada ayah, cinta kepada anak, hal yang lumrah wajar. Tapi ketika bertentangan, berbenturan dengan kecintaan Allah Jalla wa'ala, ketika itu harus mengalah kecintaan yang Allah fitrahkan kepada anak dan orang tua. Misalnya, jika dalam pertempuran jihad, qadarallahu Jalla wa'ala bertemu dalam medan pertempuran antara kaum musyrikin dan kaum mukminin, dan di sana ada keluarga-keluarga orang-orang mukmin, di antara musuh-musuhnya adalah keluarganya sendiri. Mungkin di sana ada ayahnya, mungkin di sana ada anaknya. Ketika itu tak ada sama sekali lagi boleh yang namanya toleransi. Meski ayahnya sendiri, meski anaknya, dalam bab jihad, ketika berhadapan wajib diperangi, ditumpahkan darahnya. Dalam bab peperangan. Adapun di luar peperangan, tak mengapa berbakti kepada orang tua yang kafir. Ketika Asma bintu Bakar Siddiq pindah ke Makkah setelah ditaklukkan kota Makkah, datanglah orang tuanya. Orang tua Asma, kakeknya Asma datang. Bapaknya Bakar Siddiq datang. Ketika itu Asma bertanya kepada Rasulullah, bolehkah dia menyambung silaturahmi kepada kakeknya? Orang tua daripada ayahnya. Maka Rasulullah izinkan. Ini menunjukkan kepada kita ketaatan kepada orang tua, kepatuhan dalam perkara-perkara yang baik tak masalah. Kecintaan kepada orang tua sebagai orang tua tidak bermasalah. Karena dia bukan bagian daripada agama, fitrah manusia. Tapi kecintaan yang dilarang adalah kecintaan dalam bab agama. Meski terdekat dengan dirinya sendiri, meski ayahnya, meski ibunya. Subhanallah, tak boleh dia cintai mereka. Dalam bab agama, bukan dalam bab yang berkaitan dengan kecintaan darah daging antara ayah dan anak, ataupun sebaliknya, antara suami dan istri, ataupun sebaliknya. Maka konsekuensi orang yang mengatakan taat kepada Allah, patuh kepada Allah Jalla wa'ala, dan patuh kepada Rasulnya, hanya mengesahkan Allah, tak boleh memiliki sedikit jua pun kecintaan kepada agama-agama orang-orang terdekatnya, meski begitu dekat kedudukannya dengan mereka. Tak boleh memberikan bagi mereka pertolongan dalam agama, untuk menyerang Islam, kaum muslimin melemahkan agamanya, membantu mereka dalam acara-acara keagamaan mereka, tak boleh. Misalnya sang ayah kafir non muslim, anaknya muslim, ayahnya minta untuk dibuatkan bagi dia berbagai macam bentuk sesaji yang akan dipersembahkan kepada tuhan-tuhannya. Sang anak tak boleh mematuhi orang tuanya, karena ini perkara ibadah, perkara agama, tak boleh. Kata ayahnya, buatkan sesaji untuk Tuhan-Tuhan kami, hantarkan kepada rumah-rumah ibadah kami. Tak boleh. Anak haram baginya patuh kepada orang tuanya. Haram baginya, tak boleh. Tapi ketika sang ayah menyuruhnya dalam perkara-perkara ma'ruf, menyuruhnya untuk pergi, untuk membeli kebutuhan-kebutuhan dunianya, tak ada masalah. Tapi dalam bab agama, tak ada. Tidak boleh bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulnya, taat kepada Rasulnya, memiliki kecintaan kepada kaum musyrikin meski ayah mereka dalam bab agama. Ini yang terlarang dalam bab agama. Adapun kecintaan, misalnya ada orang kafir yang menolong kita tenggelam, kemudian orang kafir datang menyelamatkan kita atas dasar kemanusiaan. Bolehkah kita mencintai dia karena kebaikannya? Boleh, tak ada masalah, karena kebaikannya kita membalas jasanya. Subhanallah. Tapi agamanya tidak. Kita mengingkari dari dalam hati kita yang paling dalam. Agama yang dia anut, Tuhan yang dia sembah, harus dibeda-bedakan. Kalau tak paham membeda-bedakan ini, akan muncul berbagai macam tindakan-tindakan yang di luar daripada ketentuan agama. Muncullah radikalisme, menganggap seolah-olah semua orang kafir harus dibasmi, dibantai. Meski ayah sendiri. Tidak seperti itu makna ayat dalam Al-Quran Al-Karim yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi tak menerapkan hal itu. Nabi mengunjungi kaum Yahudi yang sakit,
mendakwahkan mereka. Rasulullah bertransaksi dengan mereka, bermuamalah dengan mereka. Ketika Rasulullah SAW wafat, baju besi beliau SAW masih tergadai di rumah salah seorang Yahudi. Ini menunjukkan ada hubungan dunia antara mereka. Di Madinah ada pasar milik kaum Yahudi, namanya pasar Bani Qainuqa. Di sana para sahabat berjual beli, di sana Yahudi berjual beli, di sana mereka bertransaksi. Tak ada masalah dalam bab dunia. Tapi kecintaan dalam agama ini yang tak boleh ada. Condong membenarkan agamanya tak boleh. Mewujudkan, membantu segala macam sarana prasarana mereka dalam menyembah Tuhan-Tuhan mereka tak boleh. Meski ayah sendiri, meski ibu sendiri. Inilah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak, ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah. Tak pernah kau dapat ada satu kaum yang mereka mengklaim beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, yang mengasihi, mencintai orang-orang yang menentang Allah Jalla wa ala. Jadi inilah masalah yang ketiga para jemaah, ya, Al-Iman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anna man ata'a ar-rasul, barang siapa yang mengaku taat kepada Rasul, wa wahadallah, mengaku mengesahkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man hadallahu wa rasulah, tak boleh baginya memberikan loyalnya, kecintaan, pertolongan, bantuan dalam bab agama kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tapi dalam bab dunia, bolehkah sang anak membantu ayahnya yang kafir? Boleh, tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Dalam perkara-perkara muamal dunia, tak mengapa sang anak membantu ayahnya yang berusaha. Ayah sebagai pedagang dia bantu, tak ada masalah. Dan tidaklah berusaha selalu mendakwai ayahnya. Subhanallah. Tapi ketika berbenturan antara kecintaan kepada ayah dengan kecintaan kepada agama dalam bab jihad, tentunya tak ada ketika itu maaf lagi. Tak ada uzur. Subhanallah. Karena itulah kita dapati ketika didengarkan oleh Abdullah, putranya Abdullah bin Ubay bin Salul, ayahnya akan dieksekusi mati karena banyak berbuat kerusuhan. Ya, mengacau Islam, memecah belah barisan kaum muslimin. Berkatalah ketika itu sang anak kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jikalah benar apa yang kudengar, ayahku akan dieksekusi mati, maka serahkan kepadaku biar kupisahkan kepalanya." Ini perkataan anak terhadap orang tuanya. Subhanallah. Ini dalam bab akidah. Ya, berkata Abdurrahman kepada ayahnya Abu Bakar Siddiq setelah dia masuk Islam, "Wahai ayahanda, dalam perang Badar aku berusaha menjauh daripada ayahanda. Aku tak mau berjumpa dengan ayahanda." Kata Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq kepada ayahnya setelah dia masuk Islam. Apa kata Abu Bakar Siddiq? "Wallahi aku cari-cari dirimu. Jika aku dapat engkau akan kupisahkan kepalamu." Inilah namanya iman. Dalam bab jihad. Subhanallah. Jadi Abdurrahman berusaha menghindari ayahnya, ayahnya Abu Bakar Siddiq mencari putranya. Dan inilah iman. Setelah ditawan tawanan perang Badar, Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Rasulullah bermusyawarah kepada para sahabat, apa yang kita lakukan kepada tawanan-tawanan perang ini? Apa kata Umar? "Ya Rasulullah, menurut saya, kau suruh Ali datang kepada kerabatnya. Kau suruh Abu Bakar datang kepada kerabatnya. Kau suruh aku datang kepada kerabat-kerabatku. Kita penggal kepala-kepala mereka semua. Agar orang-orang kafir tahu bahwasanya kita tak main-main dalam perkara agama." Subhanallah. Ini namanya iman. Dalam bab jihad, inilah namanya iman. Ya. Tapi dalam perkara-perkara muamalat tidak se-ekstrim itu. Maka harus dipisah-pisahkan. Banyak orang karena tak tahu bagaimana menyikapi orang-orang kafir. Mereka anggap semua orang kafir itu satu, kesatuan sama, tak beda-beda. Sehingga mereka bunuh, kadang-kadang pelancong, turis mereka bunuh, mereka sandera. Subhanallah. Ahlu dhimmah yang tinggal bersama di negeri kaum muslimin, mereka ambil hartanya dan seterusnya. Ini kezaliman karena kebodohan. Subhanallah. Dalam memahami sebagian ayat. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah tabaraka taala, "La yajuzu lahum walatu man haddallaha wa rasulah." Tak boleh baginya memberikan loyalnya kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kana aqrab qarib, walaupun sedekat-dekatnya orang dengannya. Sebagaimana tadi kita sebutkan, bagaimana Abdullah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suruh saya eksekusi mati ayah saya penggal kepalanya. Jangan serahkan kepada sahabat lain, saya khawatir geram dan gemas melihat pembunuh ayah saya bunuh dia, saya masuk neraka. Saya sendiri akan mengeksekusi dia." Allahu Akbar. Inilah iman. Apa dalilnya? Para pemirsa Iman TV ini Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya qauluhu ta'ala, Allah berfirman, "La tajidu qauman", tak pernah kau dapat suatu kaum, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang mereka mengklaim cinta Allah, cinta kepada hari akhirat, yuwaduna man hadallah, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah, walau kanu
Aba'ahum wa abnahum, meskipun orang-orang tersebut adalah ayah-ayahnya sendiri, ayah ibunya, nenek moyangnya, anak-anaknya, au ikhwanahum wa ashiratahum, meski saudara-saudara mereka sendiri, kerabat-kerabat mereka sendiri. Ulaika kataballahu fi qulubihimul iman. Itulah orang-orang yang telah Allah hujamkan iman dalam hati sanubari mereka. Inilah 3 permasalahan para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita wajib mengetahui bahwa Allah menciptakan kita, ya, memberikan rezeki kita, tak menyia-nyiakan kita sedikit jua pun. Dia kirim kepada kita Rasul yang patuh kepadanya masuk surga, yang menentangnya masuk neraka. Yang kedua, bahwasanya yang wajib kita yakini Allah Tuhan semesta alam tak pernah rela disekutukan. Siapapun orang tersebut yang tinggi pangkatnya, tak Allah ingin disekutukan dengannya, baik malaikat maupun para nabi. Yang ketiga, kita wajib meyakini, mengamalkan konsekuensinya kalau benar kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, taat kepada Allah, mengesahkan Allah SWT, ya, cinta kepada Rasulnya, tunduk kepada Rasulnya, tak boleh memberikan kecintaan dalam bab agama kepada orang-orang musyrik, mendukung agama mereka, menolong mereka, mencintai mereka dalam bab agama, ya, tak boleh ada dalam hati orang-orang beriman. Jika hal ini ada, berarti tak benar keimanannya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Demikianlah para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita, ya, insyaallah tabaraka taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.